Ente digeber dapat apa? Betul. Ente ada masalah pasti sendiri. Saya jawab lah. Ini dunia saya, digeber dunia saya. Dunia saya. Semua orang punya hak lah. Punya hak, betul. Ente digeber oleh apa, bro? Lah, sekarang gini loh, orang hidup kan punya pilihan, punya jalan hidup masing-masing. Betul. Ini basic saya senang, saya enjoy, saya Iya. happy digeber. Jadi tolonglah, ente juga kan pasti punya kehidupan masing-masing. Betul. Urus diri ente dulu. Saya urus diri saya, yang penting saya nggak bikin onar di kampung Betul. saya Nggak merugikan sendiri. khususnya. Iya. Sempet waktu itu sampai bisa dibilang 1 tahun lah saya nggak main-main di sini, nggak bukan ngejauhin mas ya, mungkin ke arah apa ya, oke lah saya salah nih. Oke, saya yang pergi gitu ya. Oke, mending saya yang cabut. Cuman waktu itu kebetulan saya masih rumah di sini mas, saya yang cabut, saya cari persaudaraan di luar. Enjoy di luar. Nah, anak-anak sini dulu ngerasa kembali mana Nyari, akhirnya nyari. Saya datang pulang ke kampung saya lagi. Kenapa saya nggak bentuk aja di kampung lagi ya, anak-anak yang kemarin kontra sama saya, kenapa nggak Diajak. saya ajak pelan-pelan. Nah, dan alhamdulillah itu waktu itu berjalannya waktu mas ya, geber masih minoritas mas waktu itu mas. Minoritas, emang minoritas. Setelah era Mas Adi loh. Minoritas. Masih minoritas di Tangkil ceritanya waktu itu. Alhamdulillah 1 tahun 2 tahun berjalan, kalau nggak salah itu 2012-2013 saya punya banyak teman-teman di luar. Oke lah, saya ajak mereka keluar, bukan kita ngajak orang luar ke Tangkil. Akhirnya sampai ada di titik yang di dalam itu keluar. Ya, di dalam keluar semua nih. Saya tunjukin nih geber nih, nggak kayak yang bacot enten ngomong. Solidaritas Seperti apa? Ya, seperti apa gitu kan. Tujuannya ada. Waktu itu emang masih belum ada pikiran buat ke hal-hal positif ya waktu itu. Iya, yang penting mau kumpul, Minum, mabok. Udah mabok, berkegiatan. apa jare dewek? Ya. Apa kata saya lah. Emang seperti itu Ya, sih. berjalannya waktu mas. Saat itu. Mungkin GBR di sini ngerasa saya, oh iya saya orangnya enak nih. Kalau saya pribadi saya gimana mas? Bukannya apa ya? Bukannya ini gue kayak gini, bukan. Saya namanya saya mas, nggak bisa ngelihat teman-teman di tongkrongan nggak ada rokok, nggak ada apa. Susah lah. Kalau bisa dibilang mas, saya di GBR ya waktu, materi, segala macam, keluarga saya korbanin. Sampai omongan almarhum Babeh dulu, ya hampir tiap minggu lah. Tiap minggu ngeluarin motor saya di polsek lah mas, ya ceritanya. Setiap kumpul grebek bawa angkut. Saya masih takut dulu sama polisi ya. Pikir ya emang gue salah ya, memang saya salah kan. Oke lah, berjalannya waktu sampai alhamdulillah waktu itu saya ingat Mas Adi Begundal belum ada loh mas ya. 2012 saya bentuk basis sendiri, itu belum ada kabupaten, belum ada struktur, harus masih kacau lah pokoknya organisasi ya, buat kabupaten masih kacau. Waktu itu saya bikin Begundal biar kasarnya nih, ini gue Begundal, kasarnya saya Begundal nih biar diakuin. Saya mau bawa nama Tangkil waktu itu kan, mau bawa GBR Tangkil. Baik. Pertama ke rival nih mas, GBR punya Begundal. Ya bisa dibilang Begundal tuh wayang-wayang ya begitulah, wayang tarung. Brengsek emang dia. Dan alhamdulillah ini emang saya mas, asli hidup saya nih mas ya banyak mencontoh dari kehidupannya Mas Adi lah. Cuman alhamdulillah mas, kasarnya saya sama narkoba jauh. Sama narkoba jauh, minuman oke lah. Kalau cewek dulu aja sebelum nikah. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak ada. Terbaik. Iyalah. Terbaik juga emang lagi. Saya dengar, biarpun dulu saya kurang dekat sama Mas Adi, kan gitu mas. Oh iya Mas Adi begini. Pemimpinannya oke. Kenapa saya nggak bisa? Mas Adi makan nasi, saya makan nasi lah. Betul, itu guys. Itu, bentar Kam. Ambil seperti itu ya. Kenapa loh?
kalau orang bisa kita nggak bisa. Betul. Itu salut Kam. Di posisi itu emang salut serius beneran. Jadi ceritanya saya ikut kisah-kisahnya Mas Adi, kisah kehidupan Mas Adi gimana saya pelajarin sama senior saya di luar juga kan. Oh, senior saya yang si A begini, si B begini. Iya betul. Yang baiknya saya contohin Mas. Betul. Yang kasarnya buruknya nggak usah lah. Ada diktator lah kasarnya. Apa Jarisun? Ya, ada yang seperti itu emang ada. Kaploki. Ada seperti itu nggak dipungkiri loh. Iya. Nah saya contohin juga itu, cuman nggak semuanya Mas. Saya kan emang kadang perlu seperti itu emang perlu benar, ada perlu untuk searah dengan kita, untuk sejalur dan menjadi yang lebih baik emang perlu seperti itu. Iya benar. Buat kasar motivasi juga kan waktu itu ya. Jadi kita ambil contoh Hitler pun diktator. Iya, cuman dia hebat. Dia meninggal juga sampai sekarang Mas nama-namanya ya. Iya. Di rumah saya poster banyak banget Hitler. Saya suka lah kalau dia masih ada saya datang ke rumahnya. Sungkem. Ya, benar. Sungkem. Suhu gitu. Hebat. Oke, lanjut Kam. Oke, jadi ceritanya terlepas itulah. Ya, terlepas itu oke. Berdiri begundal 2012 berjalan masih punya otak primitif. Malam minggu ribut bukan sama warga loh Mas ya. Iya betul, sama rival. Kalau nggak ada rival, betul. Kita sweeping jalan biasa. Betul ya. Itu yang saya setuju. Jadi seperti itu dulu. Sampai 2017 saya mikir, kok mau begini aja. Mau kayak gini aja sampai kapan saya mikir. Betul. Minum, mabok, ribut sama rival. Kalau nggak kita menang urusan sama polisi, kalau kita kalah ke rumah sakit Mas. Betul. Sampai kapan katanya. Betul. Oke lah, waktu 2017 kurang lebih awal Januari waktu itu saya bikin lah ngobrol sama teman-teman saya yang satu angkatan, bikin struktural aja bro, struktural ya sekiranya kita bisa bener-bener terorganisasi ya, terorganisir korwil basis kasarnya tetap satu komando sama kita. Betul. Oke lah, waktu itu kumpul masih di wilayah Tangkil sih, di rumah sakit gitu kalau salah. Kita bikin ketua tapi bukan secara demokrasi, kita masih nunjuk si A, lu bagus nih, karena terlihat punya jiwa pemimpin. Betul. Jadilah itu waktu itu justru saya nggak mau Mas waktu itu Mas, saya nggak mau. Boleh. Sekarang sedikit potong. Kenapa? Karena kan kalau dilihat kembali kerasa bisa saya memimpin, yakinlah maksudnya bisa untuk memimpin atau mengarahkan. Tapi kenapa kembali sendiri nggak merasa sepede itu? Gini loh Mas, apa ya? Kasarnya saya juga kan sama manusia. Saya nggak bisa paling nggak bisa buat ngorganisir satu perkumpulan buat ke arah begini. Saya dulu paling nggak bisa ngomong Mas. Iya betul. Paling dingin saya kalau ketemu sama orang, apalagi sama ya cewek lawan jenis, sama pihak polisi saya dingin banget. Sama lawan jenis nggak banyak ngomong, tapi banyak bertindak. Ya betul. Oke, tim ngurek lah. Kebentuk waktu 2017 28 Februari kebentuk. Udah dibikin aja acara ulang tahun, acara tempat hari perkumpulan kita berdiri, kita berdiri kembali lah. Betul. Kita kan pernah mati suri. Betul. Oke, kebentuk waktu itu yang megang Rudi, sampai sekarang juga Rudi alhamdulillah berjalan 5 tahun ya berarti Mas. 5 tahun. Dalam perjalanan 5 tahun itu saya lihat GBR Kabupaten banyak kemajuan Mas. Dari setiap basis, setiap anggota pun bertambah secara nggak langsung ikutin Mas. Jadi ayo kita bikin lah, jangan kita tampil di luar kriminal atau dengan image seperti itu ya. Betul. Negatif, kurangin lah bro, ayo. Kita keluar, kita bisa lah, kita kumpul, cuman sempetin buat kegiatan sosial. Betul. Dan alhamdulillah itu jadi kebiasaan sampai sekarang Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya berarti ada sisi lainnya itu. Nah sekarang kalau dari pengalaman kamu sendiri, ada nggak sih kisah-kisah unik yang sekiranya bikin kalah kaku lah gitu kalau bahasa ngomong Cirebonnya kayak kalah kaku gitu pegawainya makanan baik, ada nggak sih seperti itu? Banyak sih ya, pasti sih. Salah satu contohnya gini, waktu dulu ini masih zaman jahiliyah loh Mas ya. Jahiliyah dong, kita masih primitif, betul, masih nggak punya pola pikir ke depan lah buat baik. Jadi ceritanya itu rolling sama anak-anak GBR dulu mah nggak pernah banyak Mas ya. Iya betul, emang ya. 5-6 motor jalan
ketemu rival waktu itu di kota Cirebon, ribut, saya asik-asikan udah ribut. Turun ke jalan, saya balik badan, teman-teman saya udah pada nggak ada mas. Iya, buset. Teman-teman kalau mau gitu sering terjadi pengalaman kayak gini sering ada. Teman-teman saya udah pada nggak ada waktu itu. Jadi ceritanya saya masuk ke gang, saya pura-pura kena bacok. Saya waktu itu bisa dibilang pura-pura kenok. Anak-anak rival yang lain cabut, bubar. Saya telepon anak-anak yang tadi kan, suruh jemput saya balik. Udah ke tongkrongan lagi, ya refleks lah tangan saya ditinggalin katanya. Nah, ada lagi kayak apa? Hal konyol unik gitu lah. Waktu itu saya lagi beli minuman sama teman saya, ada satu motor mas, dua beli minuman di daerah Kedaung. Di situ lagi beli minuman, saya ceritain minuman udah di motor ya, saya cantolin motor. Ketemu lagi sama rival. Nah, sama rival loh. Ketemu lagi sama rival, saya di situ minuman dulu kan masih belum bisa nyari duit mas. Iya. Seadanya emang ya. Bisa dibilang minuman apa ya? Apalah. Tuak. yang penting alkohol bentuknya udah. Jadi ceritanya tuak, beli 2 bayi dulu kan, 2 plastik 2 bayi. Hitungannya 2 bayi namanya. Saya lemparin aja mas ke mereka. Pecah deh di kepala mereka, pecah pokoknya pecah. Asem lah. Pulang-pulang asem lah. Kegiatan apa pulang-pulang asem mas? Ceritanya gitu, saya pulang ke tongkrongan, minumannya mana, ribut saya anjing gini. Minumannya saya jilatin gitu. Anak-anak pada ketawa gitu. Nah. Saat mengenalkan sama warga sekitar, istilahnya bahasanya bersosialisasi lah. Ini GBR ini seperti ini. Seperti apa sih caranya gitu? Ini kita ambil dari garis pendeknya dulu. Cara bersosialisasi untuk warga untuk mengenal GBR ini seperti apa sih? Mungkin saya dulu ngakalinya lepas dari stigma kegiatan-kegiatan kita yang negatif dulu ya mas ya. Betul. Nah itu mah terlepas lagi lah. Stigma masyarakat tentang geng motor udah pasti negatif. Iya pasti negatif benar. Nah kita punya sisi positifnya. Benar. Kita buka di sini lah kasarnya seperti apa sih gitu. Nah, jadi cara bersosialisasinya dulu. Saya bikin kegiatan pertama kalau nggak salah 2000 berapa ya, saya lupa lagi. Ada bencana alam di daerah Garut waktu itu mas ceritanya. Saya dulu baru pulang dari 14. Ya. Saya baru pulang dari kuliah mas. Di Rusia tahu lah. Rusia ya. Pulang dari kuliah di Rusia, saya pulang, anak-anak banyak di rumah ceritanya. Pas momen saya lagi lihat TV waktu itu, ini kok anak kecil kasihan banget saya lihat ya. Korban banjir waktu itu mas di Garut. Kalau nggak salah bisa cross check, ada di berita lah. Kok kenapa kita nggak mulai dari sekarang ya? Nah, saya coba di situ sharing ke anak-anak, ya mulai yuk. Pembongkasan ini masih trending nih. Di media kan banyak waktu itu mas. Bencana alam ini. Iya betul. Saya pertama kali mas dari selama saya ikut GBR ya koordinasi ke pihak kepolisian waktu itu. Koordinasi saya coba gimana ini cara awal mula ngobrolnya gimana, mulai dari mana saya nggak tahu. Saya izin cuman nggak pakai surat. Ya, saya nggak tahu mas. Mekanismenya belum tahu, belum paham. Oke. Mekanismenya gimana ini saya cobalah beraniin aja maju. Ini gue udah pakai surat gini. Saya searching Google, begini pak. Iya sok coba bikin direkam sama kamu. Di situ tulis saja GBR. Oke pak, saya buat mas. Waktu itu buat. Singkatnya ceritanya. Oke lah Sukses. Saya sampai sukses waktu itu sukses. Alhamdulillah. Sampai terkumpul 7 jutaan kalau nggak salah, kurang lebihnya maaf kalau salah ya. 7 jutaan anak-anak Cirebon berangkat ke Garut, di sana sosialisasiin bahwa ini GBR loh, dari GBR Cirebon. Mas dari jauh mas ya, iya bu saya lihat dari berita-berita saya gitu. Ya dari situ kan secara nggak langsung kita ngasih tahu nih ke masyarakat. Betul. Pak Bu ini loh GBR yang katanya geng motor kriminalitas paling tinggi ya geng motor, bacokan di mana motor. Saya coba dengan kemas dengan
sosialisasi dengan amalnya. Ya, saya nggak langsung bilang GBR mau ngadain acara begini enggak. Yang penting buktinya bukti lah, langsung bukti nyata. Dan itu sukses. Jadi kebiasaan Mas, saya coba argumen sama pihak kepolisian, nyoba nyambung, oke lah. Dan alhamdulillah setiap kumpul GBR sampai sekarang pasti disitupin kegiatan positif. Nah, kalau untuk lingkungan terdekat tuh apa yang udah dilakukan untuk GBR Kabupaten atau khususnya Begundal sendiri apa sih? Kalau untuk Begundal sering sih Mas ya, bisa dibilang sering, cuman saya sengaja ke anak-anak nggak usah di blow up. Nggak terlalu di blow up. Yang penting sih warga sekitar tahu. Warga sekitar tahu nih anak-anak Pasindangan, anak-anak tangkil yang katanya semrawut. Kan stigma orang-orang luar ngedenger tangkil, tangkil. Buat namanya. Iya, dari namanya aja kan tangkil, Mas, ngeri Mas. Iya. Saya coba waktu itu kalau nggak salah bulan puasa, anak-anak, bukan dari saya loh, anak-anak, alhamdulillah anak-anak ngasih usul gimana kalau bikin buka bersama bagi-bagi takjil, oke lah, ayo dibuat. Dan alhamdulillah waktu itu saya buat nggak buat proposal, saya nggak minta ke depan, mandiri itu lah, dari GBR untuk masyarakat, mandiri benar. Dan itu waktu itu saya coba izin ke kepala desa, ke perangkat desa, ke Babinsa situ, alhamdulillah didukung, beri izin. Sempat ada datang juga personel Pasben, kalau nggak salah sama Mas ya, yang Yuke. Ya, Mas Yuke benar, sempat ada Mas Yuke juga kan di situ ngasih tausiah, ngasih arahan nih buat anak-anak GBR kan. Ya intinya gini, kita kan gangster Mas ya. Betul. Stigma kita gangster lah. Gangster juga kan masyarakat. Iyalah. Pada umumnya. Lebih baik gangster tapi yang melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu ke masyarakat daripada mereka yang baik di sana pakai dasi. Iya. Cuman daya nyelipin uang masyarakat. Iya. Itu pesan moralnya. Oke, guys. Jadi untuk sejauh ini obrolan kita udah sedikitnya mengurusut loh bahwa yang berpenampilan buruk pun belum tentu kelakuannya atau tingkahnya buruk. Betul. Kita boleh dilihat sebagai kasarnya ambil sendiri sebagai dilihat gangster. Betul. Tapi ada loh sisi lain dari gangster ini sendiri. Seperti tadi bersosialisasi dengan sekitar, ada manfaatnya. Untuk luar pun ada, sampai kasarnya ke Garut loh, jauh. Kalau untuk harapan kembali sendiri untuk sekarang untuk pribadi dulu lah. Untuk pribadi harapan untuk pribadi Pak kembali sendiri seperti apa sih? Harapan pribadi saya ya semoga sifat saya masih seperti ini ya Mas. Betul. Gitu ya. Bukan saya nih sifat saya gini nih, bukan. Semoga karakteristik saya nih masih seperti ini, bisa bertahan seperti itu ya. Punya tanggung jawab. Saya punya kasarnya teman sakit gue sakit. Ya, gitu Mas. Ya minimal sih gini Mas lah. Nggak usah merugikan orang lain lah. Minimal apa ya? Benahi kualitas diri dulu lah. Oke. Semoga aja saya ke depannya gitu Mas. Intinya seperti itu guys. Kalau untuk harapan untuk organisasi yang kembali sekarang guys. Sekarang menjadi loyalitas. Bisa dibilang loyalitas. Loyalitas tanpa batas. Loyalitas tanpa batas. Nah, apa sih harapan untuk organisasi kembali sendiri? Harapannya ya buat GBR semoga kita punya pendirian, punya prinsip lah. Minimal gini loh. Tetap jadi gangster yang kasarnya punya hati nurani. Betul. Tetap jadi gangster yang punya hati nurani. Jangan malu jadi gangster. Lu gangster, iya saya gangster, kenapa? Gitu kan. Iya, betul. Gangster juga masyarakat. Gangster juga manusia. Sama. Jadi apa ya? Buktiin lah. Gangster ini bukan pengedar narkoba, bukan perampok, bukan yang ya kegiatan gangster tuh bukan yang kriminal, bukan semata-mata kriminal saja. Dengan nama yang jelek kita buktiin ke masyarakat bahwa nih saya nih gangster, cuman ya saya respect ke masyarakat tinggi. Oke guys, jadi sejauh ini kita bisa ambil kesimpulan. Ini buat saya yang ngobrol bareng Kambal ini ya, bisa ngambil kesimpulan. Nggak perlu menilai orang itu dari kasat mata, dari terlihatnya saja. Boleh. Makanya tadi kita ambil sedikit
kamu jangan malu sebagai gangster. Ya betul. Jangan malu. Kalau kamu bisa berbuat kebaikan, kenapa mesti malu dengan image kamu sebagai gangster? Benar. Nah itu. Benar. Mungkin Mas Kambali punya ada sedikit kata yang bisa memotivasi. Iya. Buat hidup seorang laki-laki ya, contohnya kayak hidup tuh nggak boleh sederhana. Hidup tuh harus luar biasa, harus keren, harus kuat, harus berani lawan arus, Mas. Yang sederhana cukup sikapnya aja, Mas. Oke. Oke guys, tetap subscribe, like, share, dan komen. Tetap di Kamar Atas 13.